Yang jelas ini makam leluhur kami tidak mengada-gada. Kalian tahu nggak sih bahwa ibu kota Indonesia dari Jakarta ke ibu kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dibangun di atas sengketa tanah milik masyarakat adat suku Bali? Pembangunan IKN yang diharapkan mewakili masa depan Indonesia yang modern, berkelanjutan dan inklusif dengan harapan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi global dan menjadi sebuah kota dengan lingkungan yang asli ini malah justru merenggut sejumlah lahan yang diwarisi secara turun-temurun, bahkan mengorbankan makam leluhur milik masyarakat setempat. Apakah Indonesia mampu menghilangkan sengketa lahan ibu kota Nusantara di masa mendatang? Proyek IKN yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini mencakup wilayah seluas 256.000 hektar dengan luas kawasan inti pemerintahan IKN mencapai 6.600 hektar. Permasalahan pembangunan IKN ini karena adanya konflik agraria dan hak masyarakat adat pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Tahun 1945 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Di satu sisi, masyarakat mendukung adanya pembangunan IKN, tetapi di sisi lain kurang setuju karena proyek ini dianggap merampas tanah secara sepihak di wilayah adat suku Bali, serta melanggar HAM yang tidak dijamin penuh oleh pemerintah. Kami hanya meminta kami ini diperhatikan, hak-hak kami, ruang hidup kami. Selain itu, pembangunan IKN juga diindikasi terjadi tumpang tindih dengan wilayah tambang, perkebunan, dan permukiman masyarakat lokal. Belum lagi banyaknya penanaman sawit di daerah sekitar. Karena pembangunan IKN ini pula membuat suku Bali terpinggirkan dan sulit melakukan tradisi dan ritual adat yang mendapatkan diskriminasi karena dianggap musyrik dan kolot. Salah satu kebun di warga setempat juga sudah dipatok tanpa seizinnya dengan tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai karena tanah mereka tidak pernah diakui sebagai hak milik yang legal. Dari segi investasi, pada tahun 2023, Indonesia mendapatkan 7 miliar US dollar dari investor Cina yang melihat dari sisi lain, di mana meskipun terjadi konflik lahan maupun penggusuran, tetapi selama dilindungi oleh pemerintah, hal ini tidak dianggap menjadi persoalan. Dan investor mendapatkan keuntungan yang maksimum dengan kewajiban yang minimum. Terdapat pula investor dari perusahaan Antam yang memiliki konsensi di wilayah ini. Meskipun perusahaan mengklaim telah mematuhi standar lingkungan, polusi dari mereka telah menghancurkan ekosistem mata pencaharian penduduk setempat. Hingga saat ini, Polres PPU yang bekerja sama dengan gugus tugas reforma agraria terus melakukan antisipasi terjadinya konflik agraria agar tidak terjadi gesekan sosial oleh pemerintah daerah, kejaksaan, Badan Bank Tanah, BPN, dan pihak terkait lainnya, serta melakukan percepatan penyelesaian pembagian lahan reforma agraria kepada warga lokal.